Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Barusan kita sudah latihan tentang interface di dalam MATLAB ya. Jadi sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang penggunaannya dengan citra. Jadi kita akan belajar project baru lagi. Jadi ini dihapus dulu ya. Dihapus. Jadi kita akan bikin lagi. Jadi quit. Jadi kita bikin blank lagi. Kita akan bikin menampilkan citra dulu ya. Jadi di sini kita akan bikin tempat untuk menampilkan citra. Tempat yang bisa digunakan di dalam MATLAB itu menggunakan X. Jadi ini tempatnya, namanya filenya ini. Nah, jadi ini. Habis itu ini ada tombol. Tombol di sini digunakan untuk mencari gambar. Jadi gambarnya ketika ini diklik, sehingga gambar yang akan sudah kita pilih akan menampilkan datanya di sini. Oke, kita akan bikin segitu dulu. Oke, ini tampilan gini. Oke, saya jalanin dulu ya. Oke, ini kasih nama Fig 2 lah, tidak apa-apa. Tadi kan United Fig 1, Fig 2 ya. Jadi, nah ini tampilannya seperti ini. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan ada permintaan untuk mencari gambarnya ada di mana gitu ya. Habis itu, jadi sebenarnya sudah nyedain gambar di sini, tapi kita akan coba semuanya ya. Jadi, oke. Selanjutnya ini Fig 2 ya. Kita selanjutnya Fig 2. Jadi di sini push button saya kasih nama jangan jangan string ya. Cari gambar. Cari gambar seperti ini. Oke. Kita akan memberi perintah di dalam tombol ini. Yang tadi sudah ada view callback. Nah, berarti codingnya kita di sini. Jadi terus kita akan apa ya? Mengambil gambar. Jadi gambarnya kita akan mengambil nilai gambar di dalam file PMK ini. Jadi kita coba dulu. A sama dengan imread pmk.jpg. JPG. Seperti ini. Titik koma. Habis itu jadi A ini sudah ada di ini. Jadi normalnya kemarin kita kan nyobanya sudah imshow langsung seperti ini ya. imshow A seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan ini nggak bisa ditampilkan soalnya datanya kan ada di ini ya. Jadi bukan di dalam interface ini tampilannya. Jadi kita harus menyajikan gambar tersebut di dalam X ini. Jadi caranya bagaimana? Jadi kita harus mengaktifkan dulu X-nya. Jadi kita harus tahu dulu namanya apa. Ini adalah access 1 ya. Jadi kita aktifkan namanya menggunakan access handless ya. Handless 1 access ya. Access 1 seperti ini. Jadi kita aktifkan access 1 baru imshow. Oke, ini kalau dijalankan. Ini undefined apa tulisannya? Ya Allah, salah tulis ya. imshow harusnya ada H-nya. Jadi ini kalau dijalankan, nah itu seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan dulu aksesnya. Jadi akses mana yang akan diaktifkan gitu. Jadi kalau saya mau aktifkan akses 1, jadi kalau ada banyak akses, tentukan dulu aksesnya sehingga imshow-nya akan menampilkan ke akses yang aktif. Seperti ini. Oke, ini adalah cara manual. Selanjutnya kita akan membuat
milih gambar ya. Kalau ini manual, jadi gambarnya ini harus ada di dalam root foldernya. Jadi kalau datanya sama ya tinggal pmk.jpg seperti ini. Sehingga jadi kalau saya jalankan lagi, nah seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana program ini ketika tombol cari gambar ini diklik, ada keluar dialog untuk mencari gambarnya ada di mana. Habis itu memilih gambar, oke, sehingga gambarnya akan tampil di dalam akses ini. Oke, kita akan nyoba dulu. Jadi tahap pertama, ini saya hapus dulu ya. Tahap pertama, kita menggunakan perintah UI get file, di mana fungsi UI get file ini akan menampilkan dialog box, sehingga dialog box tersebut akan menghasilkan sebuah nilai tempat sama nama filenya. Oke, output dari UI get file ini ada dua, namanya adalah file name sama path name. Jadi pertama kita bikin array. Kenapa kok bikin array? Karena outputnya ada dua. Ini misalnya kita tulis namanya gitu ya. Yang kedua tempatnya. Nah, di sini ini adalah sebuah array di mana akan diisi dengan UI get file, UI tab UI get file. Oh, get file ya. Nah, UI get file ya. Di mana di dalamnya bisa kita filter berdasarkan ini ya, berdasarkan ekstensi dari filenya. Misalnya ekstensi yang akan diterima adalah semua nama, titik ekstensinya adalah JPG, atau kalau mau lagi, misalnya kan ada namanya bintang titik JPEG, atau kalau mau lagi kalian bisa juga PNG misalnya PNG seperti ini. Oke, selanjutnya UI get file ini akan menampilkan dialog box di mana apa yang sudah kita pilih akan menampung akan difilter dulu. Tampilan di dalam dialognya ada terfilter dengan JPG, JPEG sama PNG. Sehingga ketika kita memilih filenya, pertama ada dua output UI get file ini. Nama filenya, habis itu tempat filenya ada di mana. Oke, ini saya tampilkan dulu di dalam display ya. Display ini namanya, tulisan namanya. Saya gabungkan dengan namanya, variabel namanya seperti ini. Terus ini kurang apanya ini? Kurang sikunya ya. Oke, terus di bawahnya tempatnya. Ini tempatnya. Jadi kalau ini dijalankan, cari gambar. Nah, dia akan menampilkan akan select file to open. Mana? PMK misalnya. Open. Ini kan filternya ya, berdasarkan apa JPG, JPEG atau PNG. Oke, di sini namanya adalah PMK JPG, tempatnya adalah ada di D MATLAB TI. Ada di direktori MATLAB, di direktori T, baru PMK JPG, seperti itu. Nah, terus bagaimana sesudah kita mendapatkan tempat sama namanya, kita satukan dulu. Jadi kita satukan panjangnya file imread itu akan mengerit atau membaca file di mana, tempatnya mana, nama filenya apa, seperti itu. Jadi kalau yang tadi ini A sama dengan imread. Tadi kan imread-nya adalah pemekasan pmk.jpg seperti ini. Kalian bisa menentukan seperti ini karena kenapa bisa langsung pmk.jpg, karena dalam satu root.
Misalnya kalau beda root, jadi D seperti ini, di mana MATLAB, habis itu garing, apa lagi? Oh, garingnya keliru ya. Kalau di Windows gini, TI, gitu, baru PMK JPG. Langsung aja saya coba dulu ya. Coba dulu dengan teknik seperti ini. Akses, saya aktifkan handles dot access 1 seperti ini, baru im show a. Jadi kalau ini jalankan juga ada pengaruh sih. Saya milih mana aja ini sebenarnya. Oke, ini kenapa keliru? X, aduh, ini kalau itu nulis lagi ya. Ini jalan lagi cari. Nah itu. Jadi gambarnya ini bukan gambar berdasarkan apa yang saya pilih, melainkan gambar yang ada di sini manual. Jadi ini adalah, kita akan menentukan ini adalah lokasinya, ini adalah nama filenya. Bagaimana cara menggabungkannya? Jadi cara menggabungkannya bisa kalian menggunakan, ada beberapa teknis sih. Jadi kalian bisa menggunakan apa ya, concat. Concat itu adalah menyambungkan antara dua file, ada dua karakter, atau kalian menggunakan fasilitas yang ada di dalam MATLAB namanya full file. Namanya full file ya. Jadi di sini misalnya adalah ABC atau image gitu. IMG, saya bisa besar aja. IMG di mana kita menggunakan perintah full file gitu ya. Full file. Terus isian yang pertama adalah lokasinya di mana, tempatnya. Terus isi parameter kedua adalah namanya seperti ini. Oke, kita display dulu ya. Kita display aja dulu isi dari IMG ini. Jadi kalau ini dijalankan, ini saya jalankan, cari gambar, saya pilih gambar lain aja biar jelas perubahannya ya. Gambar ini aja, jadi gambar ini aja. Nah itu kan, soalnya gambar yang saya pilih adalah user di ini pictures check.png, tapi yang keluar adalah PMK. Kenapa? Ya saya belum menerapkan data yang saya pilih itu untuk ditampilkan gitu. Jadi biar tahu bedanya dari tadi, biar saya tidak memilih PMK terus. Jadi kalau saya milih gambar apa saja di sini, ya ini video ini tetap ya. Jadi pilih gambar apa saja yang tampil ya tetap apa yang sudah saya tentukan di sini. Jadi di sini fungsi dari full file tadi adalah menggabungkan tempatnya di mana, nama file mana, sehingga outputnya adalah sesuai dengan apa yang akan diminta atau sesuai dengan direktorinya dan nama filenya menjadi satu, sehingga ini bisa ditaruh di dalam imread-nya, sehingga ini IMG ini yang sudah menjadi full path, jadi kita taruhkan di sini seperti ini. Jadi ini nggak perlu lagi, sehingga apa yang sudah dipilih, jadi apa yang sudah dipilih dari aplikasi ini akan tersimpan ke dalam variabel IMG ini ya, sehingga IMG ini akan di read dulu, dibaca, tersimpan ke dalam variabel A, aksesnya diaktifkan adalah akses 1, habis itu show dari A. Oke, kita coba cari gambarnya, pilih PMK, coba pilih dulu. Nah, oke, keluar PMK, kita coba cari gambar lagi, gambar lain ini, alur PNG. Oke, seperti ini. Jadi cari lagi PMK. Oke, sudah. Jadi interaksi karena jadi
isi dari A ini akan berisi sesuai dengan apa yang sudah dipilih berdasarkan tempat dan namanya. Oke, selanjutnya kita eksplor lagi, lebih jauh lagi tentang ini. Penggunaan dari fungsi tentang citra ini adalah apa ya? Ini selanjutnya adalah kita nyoba slider. Slider ini adalah saya akan membuat gambar ini menjadi lebih terang. Jadi kontrasnya nambah. Keputihannya ya. Keputihannya nambah ketika ini digeser. Jadi ini misalnya gini. Ketika ini saya jalankan, saya pilih gambar ini. Nah, ketika ini saya pilih, lah ini. Ketika ini di kanan gini seperti dijalankan ke kanan, maka kecerahan atau keputihannya dari foto ini, gambar ini akan bertambah sesuai dengan banyaknya saya menggeser. Jadi di sini adalah 0, di sini adalah tergantung kita akan memberi berapa maksimum dari slider ini. Oke, kita buka properties. Nah, di sini slider ini bisa kita tentukan. Nah, ini min max. Ya, jadi minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi 0. Dari 0 sampai berapa? Kalau gambar kan sampai 255. Ketika ini oke. Cek. Ini harusnya menjadi lebih kecil lagi. Nah, ini lebih lama lagi stepnya. Ya, seperti tadi. Jadi, stepnya ini akan bertambah satu terus sampai 255. Oke, kalau kalian pengen tahu hasilnya, ini value kalau tidak salah. Ini ngeliat value ya. Min max. Slider ya, value ya. Jadi, pengen tahu ini penggeserannya sudah di posisi keberapa. Jadi, kita coba dulu sebelum diterapkan ke dalam gambar, kita coba dulu ke dalam teks ya. Edit teks ini. Jadi kita akan menampilkan isi penggeserannya dari slider ini ke dalam edit teks 1 ini. Oke, perintah ketika menggeser berarti ada di dalam slider ini, bukan di tombol ya. Jadi fungsi yang akan kita berikan adalah yang ada di dalam slider ini. Jadi posisinya adalah callback. Nah, ini callback. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, ini. Kalau mengambil value-nya kita menggunakan ini. Kalau mengambil min-nya menggunakan ini, mengambil max-nya menggunakan perintah ini. Jadi, kita akan mengambil value-nya saja dan value-nya tersebut akan kita taruh di dalam edit text 1. Jadi, kalau kita ngeset, kita menggunakan perintah set. Apa yang di-set adalah handles edit 1, handles edit ya, edit 1. Apa yang diedit dalam edit 1 adalah stringnya, terus diisi dengan apa? Dengan value ini. Jadi kalian bisa menaruhnya langsung di sini gitu ya, atau kalian mewakilinya dalam sebuah variabel. Jadi kita coba satu-satu. Jadi ini kalau dijalankan, jadi ketika ini lah, kok banyak komanya ya, sampai 255. Ini koma-komanya tergantung dari lebarnya sih sebenarnya. Nih, seperti itu. Jadi ini bergantung. Jadi yang sini full adalah 0, yang ini adalah berapa ini? Yang ini adalah 255. Jadi kalau kalian stepnya mau diatur juga biar tidak koma-koma, mungkin ada juga. Kita cek dulu. Ini step ada stepnya. Value. Position, slider, style. Oh, ini step ini. Jadi stepnya adalah jangan 01, stepnya adalah 1.
Ini kalau jalankan, satu, jadi kita kecilkan lagi, jadi 1, ini 1, ini dari 0 ke 1, gitu. Oh, bukan ya, ini stepnya slider step 01, inspektor ya, balikin lagi ya, biar kecil lagi. Jadi ini maksudnya panjang penampangnya sih, bukan stepnya. Jadi sekali step dia akan bergerak berdasarkan lebar penampangnya. Jadi lebarnya ini, nah ini. Jadi ini kalau diklik lebarnya sampai berapa. Jadi kalau ini per 255 ya tinggal dibagi aja berapa penampang biarkan menjadi 1, berarti 0 berapa? 0,255 ya. Jadi kita coba ganti lagi. Enam lima dibagi ya, intinya begitulah. Kita coba kita balikkan lagi lah ke yang tadi 0,01, ini dari 0,01. Nah, seperti itu aja dulu. Jadi ini berupa nilainya. Nah, nilai ini akan digunakan untuk merubah kontras, di mana teorinya begini. Gambar kalau pikselnya ditambah 1, maka dia akan pergi ke putih. Tapi kalau pikselnya dikurangin 1, dia akan kembali ke sebelumnya. Jadi di sini kita coba ini mana sih? Gambar, oh ini. Jadi gambarnya ini kita coba ini dulu, cari gambar ini ya. Dan ini kan gambar aslinya. Tapi kalau saya di sini ini ada proses penambahan A sama dengan A plus 100 seperti ini. Maka kita cek. Nah, ini kan agak lebih keputihan gitu ya. Jadi di sini logikanya ketika ini di slide seperti itu, di sini akan nambah dan seterusnya. Kita akan bikin seperti itu. Oke. Ini saya kembalikan lagi. Jadi gambarnya dipilih, ini terpilih. Oke, ketika ini slide nambah gitu, maka isi dari slidernya ini akan menambah apa ya, gambar di dalam apa? Gambar ini, gambar yang sudah terpilih ini. Jadi di sini kita akan coba explore lagi, coba. Oke. Perintahnya ada di dalam slidernya. Terus ini di dalam slidernya tuh ini. Jadi kita nilainya sudah kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu berinteraksi dengan edit tag lagi. Jadi value-nya kita ambil di nilai. Saya kasih
variabel nilai diisi dengan nilai dari slidernya ini. Sehingga, nah, yang perlu kalian perhatikan gini teorinya. Ini gambar ya. Ketika kita milih gambar, ini saya jalanin. Ketika ini jalanin, ini kan codingnya ya. Ketika ini saya jalanin, saya pilih gambar. Nah, variabel gambar kan ini akan tersimpan, gambarnya kan tersimpan di dalam A. Kalian tidak bisa, gambar yang sudah terbaca itu nggak akan bisa terbaca di dalam sini. Jadi kalian harus membuat sebuah variabel global di mana variabel global tersebut bisa dibaca di dalam banyak fungsi. Caranya bagaimana? Kalian harus membuat sebuah variabel di dalam handles. Jadi di sini kalian bisa bikin handles gitu ya. Handles gambar sama dengan A. Nah, ketika kalian membuat sebuah sesuatu di dalam handles gitu ya. Oke, saya jalanin dulu lah. Saya jalanin dulu sehingga ini gambar handles gambar ini bisa terbaca di dalam slidernya. Oke, kita akan pergi ke callback slidernya. Nah, ini sehingga nah ini handles gambar ini misalnya ABC sama dengan gambar seperti ini. Sehingga ABC ini yang akan ditambah dengan nilainya ABC sama dengan ABC plus nilai. Terus saya tampilkan di dalam X, access, handles, titik, access 1. Habis itu show ABC seperti ini. Ini mungkin ada yang tidak sesuai tapi lagi saya jelaskan. Oke, saya jalanin. Ini cari gambarnya ini. Nah, ketika ini ditarik, nah ini non-exit gambar. Jadi gambar tidak mengenali gitu. Kenapa? Benar sudah mengisi. Jadi pada saat dimilih, kita kan sudah mengisi variabel gambar gitu ya ke A. Tapi di sini masih nggak mengenali gambar tersebut. Jadi ini kan ABC handles gambar ya dia tidak tahu gambar apa itu gambar. Sehingga ketika kalian mengset sebuah handles baru yang memvariabelkan adalah push button itu kita harus mengupdate struktur data dari MATLAB. Jadi di atas cari namanya di atas namanya adalah with data object handles ini ya. Jadi di copy aja. Kalian update sesudah kalian merubah isi seperti ini. Ketika ini dijalankan, saya pilih ini, baru, nah itu kan, itu tambah putih, tambah putih, tambah putih, ya. Sehingga kalau balik lagi, kembali seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengeksplor lagi lebih jauh terkait dengan penggunaan gambar ini. Oke, sekarang saya pause dulu ya, soalnya ada telepon. Oke, kita kembali lagi. Sampai mana sudah tadi? Jadi di sini sudah sampai slidernya ya. Oh, di sini ya. Jadi kita sudah bisa buat untuk membuat gambar itu menjadi lebih cerah lagi atau lebih redup lagi. Terus di sini misalnya saya akan membuat apa ya, gimana gambarnya untuk beberapa pilihan. Misalnya di sini akan saya ubah gambarnya ini menjadi keabu-abuan sehingga keabu-abuannya itu bisa di slider. Itu seperti apa? Jadi kita coba lebih lanjut lagi. Oke. Saya buat
Saya pakai tombol ya. Saya buat pakai tombol. Nanti kalian tugasnya nanti bukan tombol. Ini saya kasih nama abu. Jadi ketika abu-abu ini diklik, maka gambarnya akan berubah menjadi abu-abu. Habis itu ini saya ganti, saya kasih nama reset. Nah, kalau reset ini diklik, maka akan kembali ke semula. Jadi sini saya jelaskan lagi stepnya. Kita cari gambarnya, gambarnya ini. Nah, ketika ini di slider, nah ini kan tambah putih gitu ya. Tapi kalau kita reset lagi, ini kalau reset diklik, dia akan kembali ke gambar awal gitu. Jadi bisa ya, jadi dia akan menjadi gambar awal. Terus ketika abu-abu diklik, dia akan menjadi keabu-abuan. Oke, dua dulu. Selanjutnya adalah tugas. Nanti saya berikan. Oke, codingnya untuk ngereset. Untuk ngereset, logika untuk ngereset itu adalah data yang ini, callback. Nah, untuk logika untuk ngereset itu adalah gambarnya, nah handless gambar adalah A. Nah, jadi handless gambar itu kan adalah gambar aslinya. Jadi gambar aslinya aja ditampilkan. Jadi perintahnya ya tinggal bikin seperti ini aja lagi. Jadi ngereset itu adalah ini. Copy. Saya cari dulu reset ini, tombolnya ada di callback. Nah, saya tambahin aja di sini. Saya balik ini ya. Saya balik. A sama dengan handless gambar. Nggak perlu gue update lagi karena tidak mengisi ya. Sehingga ini kalau dijalankan, saya pilih gambarnya, saya slide sampai putih. Ketika saya reset, nah dia kembali lagi ya. Saya tambah lagi sini, saya reset, balik lagi. Jadi logikanya adalah handless gambar tadi yang di set global ditaruh ke variabel A dan saya aktifkan aksesnya lagi. Habis ini show. Jadi yang perlu kalian pahami adalah ketika di slide di sini, di slide itu yang dirubah adalah ABC, bukan handless gambar ya. Jadi isi dari handless gambar ini ditampung ke dalam ABC, nanti ABC ini akan ditambah nilainya. Jadi handless gambar ini tidak berubah isinya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bikin abu-abu. Jadi gambar abu-abu logikanya adalah ya hampir sama dengan, jadi ini callback push button 2. Jadi abu-abu adalah menjadikan gambar ini, gambar AA ya, ini menjadi abu-abu. Jadi kalau abu-abunya adalah abu sama dengan gambar kan RGB to gray. Gambarnya adalah A seperti ini. Jadi A ini dikonvers menjadi abu-abu dan akan ditampung ke dalam variabel abu. Terus yang di show adalah abunya. Oke, saya cari gambar. Gambarnya adalah ini. Saya reset, saya abu-abukan. Ini sudah berubah. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Saya jadikan tugas. Jadi nanti tugasnya adalah kalian akan membuat sebuah reset
abu-abu dalam radio button. Oke, saya tampilkan radio button di sini. Nah, radio button ya. Jadi di sini ada radio button reset, radio button abu-abu, radio button merah, radio button hijau, biru, RGB gitu ya. Jadi kalau diklik ini ya warna merah yang tampil. Nah, slider ini akan ngikutin apa yang dipilih. Kalau dia dipilihnya reset berarti gambar aslinya gitu. Dipilih abu-abu ya gambar abu-abunya yang akan bertambah putih, tambah berkurang putihnya gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya tegaskan lagi di sini sekalian buat ini reset. Jadi kalau reset diklik berarti tombolnya adalah gambar di sini adalah merupakan gambar asli. Yang ini adalah abu-abu. Abu-abu. Seperti itu. Terus yang ini itu ini RGB sih. RGB itu merah. Saya kasih red gitu ya. Red. Red terus ini green. Green. Terus ini blue. Oke. Blue. Saya jalanin. Oh, ini harus kasih button group ya. Jadi kemarin kan tadi kan sudah uji coba, kalian tambahin sendiri lah biar belajar lagi. Jadi kalau gambar ini dipilih, kalau seperti ini, kalau gambar dipilih secara otomatis reset ini aktif gitu ya. Jadi kalau di slider ini berdasarkan gambar asli. Tapi kalau diubah abu-abu, gambarnya akan berubah seperti ini, slidernya berdasarkan keabu-abuannya. Kalau diklik red, berarti gambarnya kan berubah jadi kemerahan. Nanti kalau di slide, ya gambar kemerahannya yang akan bertambah putih dan bertambah berkurang gitu ya. Green, blue, dan itu. Jadi itu adalah tugas kalian. Jadi tidak ada pembagian ganjil genap lagi. Oke, sebentar lagi akan saya posting. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.